Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwasanya orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi sebagai masjid, sebagai tempat beribadah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, arti laknat kalau kita baca hadis, ya, di sana ada Allah melaknat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Maka arti laknat adalah al-ibad wa tardu an rahmatillah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arti laknat. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apa sebab mereka dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Nanti saya akan jelaskan juga lebih banyak. Maksudnya diantaranya adalah beribadah di sana, beribadah di samping-samping kuburan. Bahkan kadang-kadang sebagian ada kuburan ditawafi. Ada nggak kuburan ditawafi? Ada. Kadang-kadang berzikir di sana, kemudian membaca Al-Quran di sana, berdoa dengan khusyuk di sana. Itu maksudnya menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini kita bisa ambil faedah pertama dari hadis ini, yaitu dilarangnya seseorang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid. Yang kedua, orang yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid, hukumannya, ganjarannya, balasannya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi sudah mengetahui arti laknat seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah ketiga, ini yang paling penting. Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan sebagai masjid atau sebagai tempat beribadah, apalagi kuburan orang-orang derajatnya di bawah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Misalkan kuburan wali-wali, kuburan sunan-sunan, kuburan para tuan guru, kuburan kiai-kiai terkenal, kuburan gus-gus, tidak boleh dijadikan sebagai masjid, tempat beribadah. Kenapa? Karena berdasarkan nas langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu konsekuensi seorang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar, beribadah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajtinabuhu fima naha anhu wajazar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas dan terang bagi orang yang bisa memasukkan hidayah kepada dirinya, dia akan menerima ini sebagai sebuah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kuburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai sebuah tempat beribadah atau masjid. Kuburan Nabi tidak boleh, apalagi kuburan orang-orang yang di bawahnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kuburan dilarang untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Hadis yang pertama yaitu sudah saya bacakan tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sakit beliau yang mana dari sakit beliau tersebut beliau tidak sembuh. Artinya setelah itu beliau meninggal. Apa sabda beliau? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah berkata, "Falaula dzalika abraza qabruhu ghairu annahu khasya an yuttakhadha masjidah." Kalau seandainya
Tidak seperti itu. Artinya Rasulullah SAW ketika beliau ingin meninggal, kenapa beliau berwasiat seperti itu? Beliau takut kuburan beliau dijadikan sebagai tempat beribadah oleh sahabat-sahabatnya. Makanya kalau seandainya tidak ada larangan Rasulullah SAW ini, maka akhirnya kuburan beliau akan bisa dilihat oleh manusia dan bisa dilihat oleh seluruh kaum muslimin. Tetapi karena Rasulullah SAW takut akan hal tersebut, dan akhirnya para sahabat juga mengamini, dalam tanda kutip, artinya mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka sampai sekarang bisa nggak kita melihat kuburan Rasulullah SAW? Tidak bisa. Bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, yang seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, walihada balaghal muslimin fi saddid dzari'ah fi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah akhirnya kaum muslimin mereka senantiasa benar-benar mengambil jalan pencegahan untuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alau hitana turbatihi, maka kuburan Nabi Muhammad SAW oleh kaum muslimin ditinggikan dinding-dindingnya, ditinggikan dinding-dindingnya, wasaddul madakhil ilaiha, dan ditutup pintu masuk untuk ke kuburannya. Jadi dinding-dindingnya ditinggikan dan semua pintu masuk untuk biar kuburannya terlihat ditutup oleh kaum muslimin. Waja'aluha muhdiqata qabrihi, dan kuburan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai sesuatu yang tertutup. Thumma khafu an yuttakhadha mawdi'u qabrihi qiblatan idza kana mustaqbilal muslimin fatusawwaru as-salah ilaihi bi suratil ibadah fabanau jidaraini min ruknail qabr asy-syamalain. Artinya, kemudian kaum muslimin di zaman itu takut orang kalau menghadap ke kuburan, maka takut kuburan beliau akhirnya dijadikan sebagai berhala. Maka akhirnya kaum muslimin pun membuat dinding segitiga, bukan sepertiga, segitiga. Jadi orang kalau seandainya misalkan ini di hadapan Rasulullah, di hadapannya kuburan Rasulullah SAW, kemudian dia berdiri ke sana, kemudian dia sholat, menghadap kiblat. Itu meskipun di hadapannya kuburan Rasulullah SAW, dia seperti tidak di hadapan kuburan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kuburan beliau itu segitiga, ditutup rapat oleh kaum muslimin di zaman itu, yaitu oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perkataan para ulama tentang kuburan Rasulullah SAW. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah memerangi, kalau tadi dilaknat, sekarang Allah memerangi orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berarti orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya yang dijadikan masjid adalah kuburan Rasul, kuburan nabi-nabi, apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub ibni Abdillah al-Bajali, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum 5 hari sebelum beliau meninggal. Kapan? 5 hari sebelum beliau meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad kana li fikum ikhwah wa asdiqa. Wa inni abra'u ilallah an yakuna li fikum khalil." Sesungguhnya aku mempunyai teman-teman dan juga sahabat, tetapi aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mempunyai dari kalian ini seorang khalil. Beliau tidak berhak untuk mempunyai khalil, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa innallaha azza wa jalla qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikanku, yaitu menjadikan Nabi Muhammad SAW seorang khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku boleh mengambil dari kalian seorang khalil, teman yang aku paling cintai, yang paling terdekat denganku, maka aku akan jadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Fa inni anhaakum an dzalik. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka itu mengambil kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat beribadah, sebagai masjid. Maka ingatlah, janganlah kalian mengambil kuburan-kuburan umum ini. Kuburan apa saja nggak boleh. Kuburan-kuburan sebagai masjid. Kemudian Rasulullah SAW di samping itu menekankan lagi, fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku benar-benar, sudah ada sungguh, sudah ada kata-kata benar-benar. Sungguh aku benar-benar melarang kalian untuk itu. Cukup larangan Rasulullah SAW, beberapa penekanan dari Rasulullah SAW. Ya, yang mana sebagian kaum muslimin mereka masih ada yang menjadikan kuburan orang-orang salih mereka sebagai masjid, sebagai tempat-tempat beribadah. Hadisnya jelas dan hadisnya di Sahih Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Taib, bapak-bapak dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Artinya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Abu Ubaidah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau bercerita, akhiru ma takallama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhrijul yahuda ahlal Hijaz wa ahlan Najran min jaziratil Arab wa'lamu anna syirarin nas alladhi takhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Artinya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kata Rasulullah kata Abu Ubaidah, perkataan yang paling terakhir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah, keluarkan orang Yahudi penduduk Hijaz, yaitu Madinah dan Mekah, dan penduduk Najran, yaitu sekarang di selatannya selatannya Arab Saudi, dari Jazirah Arab. Keluarkan orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa'lamu, ketahuilah kalian, sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Seburuk-buruknya manusia. Ini coba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dengan jelas sekali bagaimana dilarangnya seorang muslim untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, apa maksud menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid? Apa maksudnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid? Yang pertama, maksudnya adalah sholat di atas kuburan, artinya sujud di atasnya. Sholat